There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini tuh aku beraniin untuk record video di malam hari atau di subuh ya, malam menjelang subuh. Nah, ini tuh adalah aktivitas aku di jam 3 subuh. Nah, ini tuh aku baru bangun tidur, jadi harap maklum kalau rambut aku kayak singa ya. Kalau bangun tidur tuh aku biasanya minum air putih dulu 1 gelas biar kepalanya nggak puyeng ya, lagi ngumpulin nyawa juga. Nah, di sini aku tuh tadi udah habis panasin untuk sayur untuk mau dimakan tapi nggak aku record ya. Nah, di sini aku mau bangunin dulu anak-anak untuk bangun sahur. Nah, kalau anak-anak tuh gampang banget bangunnya, nggak terlalu susah lah pokoknya kalau untuk bangunin mereka. Nah, ini aku sayang-sayang dulu biar dia tuh semangat sahur dan semangat puasanya. Nah, setelah aku bangunin mereka, di sini lanjut aku mau sahur dulu ya. Nah, ini tuh abang lagi ambil nasi untuk sahur dan kakak Riri juga nyusul. Untuk kakak Riri tuh buka puasanya tuh maksudnya kadang 1 hari, kadang tuh setengah hari, kadang tuh cuman sampai asar. Pokoknya semampunya dia. Aku tuh nggak pernah paksain dia seberapa maunya dia aja gitu. Nanti pas azan zuhur tuh biasanya aku tanya masih mau lanjut apa mau berbuka. Kadang-kadang tuh dia bilangnya Riri masih mau puasa gitu, jadi aku biarin aja. Nanti pas asar juga aku tanya lagi, Riri mau lanjut apa mau berbuka. Kalau dia tuh udah kayak nggak tahan banget hausnya sama laparnya, biasanya tuh dia bakalan bilang, Riri mau makan, Riri mau minum gitu. Jadi aku biarin aja dia berbuka puasa. Jadi aku nggak pernah metokin dia tuh harus puasa 1 hari, harus puasa setengah hari. Pokoknya dia tuh seberapa mampunya. Yang penting untuk sekarang tuh aku biasain mereka tuh kayak sahur, berbuka puasa gitu. Jadi biar mereka tuh terbiasa sampai besar. Pokoknya dari kecil tuh harus dibiasakan hal-hal yang baik. Jadi anak-anak tuh sampai besar tuh akan terbiasa. Nah, setelah berbuka puasa di sini lanjut kami mau sholat. Seperti biasa kalau kakak Riri tuh ambil wudhunya tuh aku bantuin ya teman-teman, karena kalau dia yang ambil wudhu sendiri tuh suka salah-salah gitu. Jadi di sini aku bantuin dia. Kalau ambil wudhu tuh biasanya sebisanya aja. Yang penting dia biasain dan dikasih tahu mana cara-cara ngambil air wudhu gitu ya teman-teman. Pokoknya sambil aku jelasin juga. Dan dia tuh udah banyak juga sih yang hafal cara ambil wudhu gitu, kayak cuci tangan, kumur-kumur, cuci hidung, cuci muka gitu dia udah hafal. Nah, ini lanjut Abang Rais yang ambil wudhu. Nah, Abang Rais juga masih belajar ya teman-teman, harap maklum. Kadang-kadang tuh dia tuh masih banyak salahnya untuk ambil wudhu. Jadi kayak aku tuh harus ngajarin ekstra banget nih sama dia, karena memang dia tuh tukang lupa gitu ya. Kadang-kadang tuh inget, kadang-kadang lupa. Jadi kalau ambil wudhu tuh masih suka aku pantau gitu. Nah, kadang-kadang tuh dia tuh mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Kadang-kadang aku tuh suka cerewet gitu sama dia, tapi ya mau gimana ya, namanya anak-anak. Jadi harap maklum dulu ya kalau cara berwudunya tuh masih asal-asalan. Yang penting dia hafal dulu apa aja tahap-tahap dalam berambil air wudhu gitu. Jadi aku tuh lebih ngajarin dia tuh kayak ke tahap-tahapnya sama doanya gitu ya. Nah, ini setelah selesai ambil uduk, di sini aku mau susun dulu untuk ambal-ambalan sholat. Nah, aku sholatnya di ruangan serbaguna ya. Nah, kenapa aku record pas lagi sholat? Bukan ada niat
hal tertentu ya. Sebenarnya selama ini tuh aku nggak pernah sih kayak sholat gitu, kayak yang berhubungan sama ibadah gitu tuh jarang aku record ya teman-teman. Cuman kali ini tuh kayak pengen aja record untuk jadi kenang-kenangan gitu ya, biar nanti anak-anak kecilnya tuh lihat uh, apa yang aku ajarkan gitu. Jadi aku pengen aja gitu sesekali record, nggak apa-apa ya teman-teman. Aku harap kalian tuh berpikir yang positif untuk hal ini, bukan berpikir yang aneh-aneh ya. Ini tuh hanya sebatas dokumentasi aku agar suatu saat tuh bisa terlihat nanti sama anak-anak aku. Untuk kali ini tuh sholatnya tuh aku di jamaah aku yang jadi imamnya ya, karena memang ayah tuh kan lagi kerja jadi nggak mungkin bisa ngasih imam. Ya semoga aja nanti suatu saat ayah bisa jadi imam ya untuk kami sholat di rumah. Nah ini tuh aku tuh selama ini tuh bingung, nggak pernah tahu adek itu sholatnya gimana ya, karena memang nggak bisa lihat juga. Hari ini tuh aku inisiatif untuk record sholatnya, dan ternyata alhamdulillah dia tuh ngikutin gitu ya teman-teman. Dia tuh lihat gitu, dan dia tuh nggak lari-lari ke sana sini. Pokoknya masya Allah banget. Selama ini juga dia tuh nggak pernah lari-larian sih kalau aku ajak sholat. Cuman aku tuh nggak tahu dia tuh ngikutin apa cuman duduk doang gitu. Kadang-kadang kan kita penasaran juga ya. Jadi hari ini tuh aku inisiatif untuk record, karena kebetulan ini tuh sholat subuh kan cuma 2 rakaat, jadi nggak terlalu lama untuk ngerecordnya. Nah jadi aku record, ternyata dia tuh ikutin dan dia tuh tenang banget, masya Allah banget. Aku tuh senang banget. Pada awal-awalnya sih dia tuh kayak bingung gitu ya, kayak jalan ngikuti aku, lihatin aku. Tapi belakangan ini tuh dia kayak ngikutin cara aku sholat. Dia tuh diem, dia tuh masih di posisinya gitu, dia tuh nggak gerak kemana-mana. Pokoknya aku tuh selalu kasih kebanggaan, dan aku kasih dia tuh pujian kalau dia tuh melakukan aktivitas dengan benar. Jadi dia tuh kayak seneng, dia tuh seneng banget dipuji ya teman-teman. Pokoknya semua anak-anak aku tuh suka banget dipuji, suka banget aku ucapin terima kasih tuh, mereka tuh suka banget. Makanya aku selalu biasain memuji mereka setiap mereka tuh melakukan aktivitas dengan benar, membantu, pokoknya berkata baik, aku tuh selalu puji. Dan aku tuh selalu mengucapkan terima kasih kalau mereka tuh bantu aku, walaupun bantunya tuh dengan hal yang sepele, aku tuh ngucapin terima kasih. Dan aku tuh juga selalu marah sama mereka kalau mereka tuh melakukan kesalahan. Jadi aku tuh melakukan hal yang dimana tempatnya. Aku tuh nggak pernah pilih kasih, manja-manjain mereka, nggak pernah. Pokoknya kalau satu aku manjain, tiga-tiganya tuh aku manjain. Kalau memang satu yang salah tuh semuanya aku marahin ya, biar jadi pelajaran juga bagi yang nggak salah gitu. Jadi pokoknya aku tuh nggak pernah menerapkan ini benar itu benar. Pokoknya siapa yang salah semua kena marah, siapa yang dipuji mereka semua akan dapat pujian. Jadi mereka tuh nggak bakalan pernah merasakan timbang rasa gitu ya, timbang kayak pilih kasih, karena aku tahu banget rasanya pilih kasih itu gimana. Jujur pribadi waktu kecil tuh aku banyak banget merasakan hal-hal seperti itu. Jadi aku tuh mempunyai sifat yang kayak sedikit benci kepada yang saingan aku gitu. Jadi aku tuh pengen anak-anak aku tuh nggak kayak gitu. Jadi aku tuh takut banget ada rasa benci di antara mereka. Makanya aku tuh nggak pernah buat hal seperti itu sama mereka. Jadi kalau pas ayahnya marah juga, aku tuh nggak akan pernah bela gitu. Aku biarin mereka merenungi kesalahan. Tapi kalau memang ayahnya marah tuh pada yang nggak tepat, aku tuh biasanya bela gitu ya teman-teman, bela kalau misalnya dia yang salah, dia yang harus minta maaf misalnya kayak gitu, kalau memang ada bukti-buktinya. Jadi aku tuh tak pernah kayak mentang-mentang dia abang dia harus ngalah, mentang-mentang dia adik dia tuh harus dibenarkan, enggak ya. Pokoknya aku tuh didik anak aku tuh semampu aku, sebisanya aku. Aku tuh nggak mau anak-anak aku tuh mengalami hal seperti aku. Jadi aku tuh tetap mematokkan seperti bagaimana kayak mana ya, aku tuh menerapkan bagaimana kalau aku jadi mereka, kalau aku lakukan begini. Jadi aku tuh selalu jadiin diri aku tuh ke mereka
bagaimana rasanya, jadi aku tuh nggak akan pernah lakuin itu sama mereka. Pokoknya gimana pintarnya kita deh dalam mengatur anak ya teman-teman. Yang penting selama yang kita ajarkan itu baik semua, kita tuh harus jadi contoh juga yang baik. Jadi kita tuh nggak bisa anggap anak kita tuh kayak gimana ya, kita pengen anak kita tuh jadi anak yang baik, berkata yang baik, berperilaku yang baik, sementara kita sendiri berkata buruk, berperilaku buruk, atau melakukan hal yang buruk. Jadi kita tuh nggak usah bermimpi kalau anak kita tuh menjadi baik gitu ya. Memang banyak hal yang kita lihat seperti orang tuanya begini tapi anaknya kok bisa begini. Nah itu mungkin keajaiban ya, keajaiban Allah, atau mungkin anak itu mempunyai pendirian atau tahu diri yang baik gitu ya teman-teman. Ada beberapa anak-anak tuh yang tahu diri gitu. Misalnya dia lihat orang tuanya tuh buruk, jadi dia tuh nggak ingin lagi dia tuh jadi yang buruk gitu. Tapi dalam penelitian aku selama ini, banyak yang anaknya tuh mengikuti jejak orang tuanya. Jadi kita tuh kalau ingin anak kita menjadi orang yang baik, nah kita tuh harus menerapkan hal-hal yang baik pula. Nah, jadi di sini tuh kita balik lagi ke video. Nah, aku tuh langsung aktivitas ya. Biasanya tuh aku langsung tidur. Tapi kali ini tuh aku aktivitas dulu karena biasanya tuh kalau aku langsung tidur tuh jadinya aktivitasku lambat banget. Jadi aku di sini sempetin aja nyuci piring tadi ya. Aku udah selesai cuci piring dan lanjut di sini aku cuci baju. Nah, ini untuk cuci bajunya nggak aku record semua ya teman-teman. Takutnya nanti durasinya tuh kepanjangan. Nah, di sini tuh pencahayaannya juga kurang bagus ya dari pertama video sampai akhir. Karena memang ini tuh kan aktivitasnya di malam hari, di subuh gitu ya, belum ada pencahayaan. Aku cuman ngadalin lampu, jadi harap maklum ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh nggak suka sama hasil videonya karena gelap banget dan kurang bagus untuk pencahayaannya. Cuman nggak apa-apa deh, ini tuh sebagai kenang-kenangan aja gitu, kenang-kenangan waktu sahur gitu. Karena jujur selama 2 tahun nge-YouTube aku tuh belum pernah bikin video sahur gitu ya. Nah, di sini tuh aku mau lihatin banyak banget burung bangau. Nah, ini tuh udah jam 7 pagi. Ini tuh lihatannya tuh cantik banget, burung bangonya tuh putih, bersih gitu ya. Jadi aku tuh mau record, tapi ternyata mereka tuh ketahui ya kalau aku mau record dan alhasil mereka tuh terbang semua jauh. Jadinya enggak, jadi aku record. Nah, ini jam 7 anak aku tuh pada tidur lagi ya teman-teman. Itu mereka ngantuk mungkin ya. Ini kakak pun tidur di lantai. Jadi ini tuh mereka tuh aku biarin tidur karena kan buat si abang kan nanti mau ujian ya. Tadi dia tuh aku bangunin jam 3 subuh, jadi takutnya nanti dia tuh ngantuk ya teman-teman. Jadi aku suruh tidur lagi, ya sejam 2 jam gak apa-apa, yang penting nanti tuh pas sekolah tuh gak ngantuk. Anak aku masuk sekolahnya tuh jam 11, jadi masih sempat lah tidur sejam 2 jam, biar dia tuh gak ngantuk. Nah di sini tuh lanjut, aku tadi nggak bilasnya tuh nggak aku record. Nah di sini tuh aku mau jemurin pakaian. Ini tuh cucian aku 2 hari, nggak terlalu banyak ya, jadi cepet nyucinya. Tadi aku sempet tirisin dulu biar nggak terlalu banyak air netes nanti di jemuran ya. Jadi ini aku tirisin selama 2 jam. Nah ini tuh udah sekitar jam 8-an. Di sini lanjut aku mau jemurin pakaian. Nah di sini tugas aku sebenarnya udah kelar karena di malam hari itu aku kan udah sapu rumah, udah ngepel ya. Jadi aku tuh tinggal kayak nyuci piring sama nyuci baju, jemurin pakaian gitu, bersihin tempat tidur lah, paling nanti mandiin anak-anak. Tadi malam tuh aku nggak nyuci baju sama nyuci piring karena memang aku sengaja tidur cepat biar aku tuh nggak kesiangan gitu bangunnya. Untuk masak aku tadi udah masak ya, udah masak, maksudnya sore kemarin tuh aku udah masak, jadi pas subuh tuh aku tinggal panasin aja. Nah ini paling nanti masaknya tuh aku di sore hari lagi untuk berbuka puasa. Aku bingung sih mau masak apa. Kalian ada yang punya ide nggak hari ini harus masak apa? Kadang-kadang tuh mau masak tuh suka bingung ya, apalagi nih anak-anak pada puasa, jadi
setidaknya tuh harus ada takjil gitu kan, harus ada minuman yang seger-seger gitu. Jadi bingung juga nih mau masak apa ntar. Tapi aku masih punya ini sih, agar-agar, kayaknya enak juga kalau bikin agar-agar nanti untuk anak-anak. Nah, ini aku jemurin pakaiannya tuh nggak terlalu bingung kayak biasanya, karena jemurannya tuh nggak terlalu banyak ya. Biasanya tuh aku suka bingung untuk jemurin pakaian, jadi alhasil asal nyangkut aja. Nah, ini dia jemuran aku udah kelar, dan ini tuh bagian sini udah bersih ya, udah dibersihin Pak suami juga, karena kemarin aku bersihnya nggak terlalu bersih. Nah, ini dia suasana pagi di kondisi lingkungan aku. Terima kasih banyak ya udah nonton sampai titik ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Dadah.